Kota Gede adalah sebuah kota lama yang terletak di Yogyakarta bagian selatan yang secara administratif terletak di kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul. Sebagai kota kuno, bekas ibu kota kerajaan Mataram Islam yang berdiri tahun 1532 Masehi. Kota Gede merupakan daerah budaya dengan banyak peninggalan sejarah yang terlihat dari arsitektur bangunan maupun kehidupan sosial budaya. Kali ini, saya akan mengajak teman-teman untuk berkunjung ke Kota Gede Yogyakarta. Tapi, sebelum itu jangan lupa subscribe, like, dan komen agar channel ini semakin bersemangat memberikan informasi wisata, kuliner, dan informasi viral lainnya. Tempat pertama yang akan kita kunjungi adalah Komplek Makam Raja-Raja Mataram. Komplek makam ini berada sekitar 100 meter dari Pasar Kota Gede dan dikelilingi oleh tembok besar. Pintu gapura memasuki komplek makam ini bercirikan arsitektur budaya Hindu dengan gapura padu raksa dengan kusen berukir. Nah guys, sekarang aku sudah sampai di tempat titik yang kita tuju, yaitu situs cagar budaya Masjid Kota Gede, Masjid Makam Mataram di Kota Gede ya guys. Ikutin terus video kita ya. Yuk masuk. Guys, sekarang aku udah di dalamnya Komplek Masjid Besar Mataram Kota Gede. Oh ya, buat kalian yang belum subscribe, like dan share video kita, jangan lupa subscribe, like dan share agar video YouTube channel Jogja Viral ini semakin berkembang, selalu memberikan tentang edukasi, wisata, kuliner, dan informasi viral lainnya. Nah guys, ikutin terus video kita kali ini, jangan di skip, karena video kita yang sekarang ini penuh dengan budaya dan sejarah yang ada di Kota Gede ya guys. Di sebelah selatan ada Masjid Gede Mataram yang menuju ke dalam kompleks makam Raja-Raja Mataram. Setiap gapura memiliki pintu kayu yang tebal dengan ukiran yang indah dan dijaga oleh sejumlah abdi dalam yang berbusanan adat Jawa. Ada 3 gapura yang harus dilewati sebelum masuk ke bangunan makam. Kota Gede merupakan bukti hadirnya peradaban kerajaan Mataram yang ada di Yogyakarta. Sejarah Kota Gede dapat ditelusuri dari kisah Sultan Hadiwijaya atau dikenal sebagai Jagatingkir, pendiri kerajaan Pajang di Jawa Tengah. Pada abad ke-16, Pulau Jawa dikuasai oleh Kesultanan Pajang yang berpusat di Jawa Tengah. Sultan Hadiwijaya yang saat itu menjadi penguasa memberikan alas mentau kepada Ki Gede Pemanahan sebagai hadiah atas keberhasilannya menaklukkan musuh kerajaan. Setelah itu, Ki Gede Pemanahan bersama keluarga dan pengikutnya pindah ke Alas Mentaok dan mendirikan desa kecil di sana. Di bawah kepemimpinan Ki Gede Pemanahan, desa kecil tersebut memiliki kehidupan yang baik dan makmur, hingga akhirnya ia pun wafat dan kepemimpinannya digantikan oleh putranya yang bergelar Senopati Ingaloggo. Kebijaksanaan Senopati selama menjadi pemimpin menjadikan desa kecil itu terus bertumbuh menjadi kota yang semakin ramai dan makmur, hingga disebut sebagai Kota Gede. Pembangunan kompleks makam raja di Kota Gede dilakukan secara bertahap, terhitung sejak tahun 1589 dan selesai pada tahun 1606. Pak, Masjid Kota Gede Mataram ini isinya makam-makam Raja Mataram ya Pak? Ini berdampingan satu area, jadi komplek makam ada sendiri, masjid itu sendiri, tapi satu lokasi, kesatuan dari keraton yang punya. Nah, ini komplek makam sama masjid itu kan bersebelah. Jadi di barat masjid itu ada makamnya. Jadi satu area, satu lokasi itu kesatuan bersama, dan yang menguasai keraton Jogja dan Surakarta, Jogja sama Solo. Jogja sama Solo berarti ya Pak. Berarti ya. Di Kerajaan Mataram ini raja-raja dari Jogja sampai Solo ya Pak ya? Solo, Jogja. Begitu.
Jadi ada hubungannya dengan Keraton Jogja dengan Keraton Solo, guys. Dulu yang bertahta pertama kan Solo dulu. Jadi tua Solo, terus itu Pakubono ketiga itu baru punya adik Sultan Hamengkubuwono ke-1, Pangeran Mangkubumi itu bertahta di Jogja yang sekarang sampai ke-10 ini loh. Sekarang kan Sultan Jogja ke-10, kalau Solo ke-13. Solo ke-13 ya. Nah, di makam Kerajaan Mataram ini, Pak, ada beberapa atau maksudnya ada situs cagar budaya selain makam nggak, Pak? Misal fasilitas raja atau ada sebagian, tapi sebagian banyak yang disimpan di keraton. Ya seperti sini peninggalan, misalnya sejenis tombak atau keris, itu kan masih ada yang disimpan sebagian, tapi yang banyak itu yang sakral itu disimpan di keraton, baik Jogja maupun Solo. Oh, dibagi dua, Jogja dan kan Solo. Yang punya dua keraton. Ya, jadi peninggalan dari Kerajaan Mataram ini ditinggal di Keraton Jogja dan di Keraton Solo, dibagi dua ya, guys. Nah, Bapak di sini sendangnya itu dulu dipakai untuk apa ya, Pak? Ya, dulu aslinya kan dipakai untuk keluarga raja, mandi, untuk kegiatan sehari-hari, misalnya mencuci itu kan ada 2 sendang, yang satu untuk sendang putri itu khusus untuk keluarga keraton dari kerabat putra putri, yang putra nanti di sendang laki-laki. Nah, itu kan sendangnya namanya sendang selirang. Secara ringkas, sebetulnya kan ada buku panduan, nanti kan ada sejarah Kerajaan Mataram, termasuk yang dimakamkan, ada area sendang, nanti sudah diterjemahkan di situ. Bukunya apa, Pak? Bukunya sejarah babat Kerajaan Mataram. Jadi di Kerajaan Mataram Islam ini sudah dibukukan ya, guys, dengan judulnya Sejarah Mataram Islam ya, Pak ya. Diperjualbelikan di depan masjid yang tadi dekat parkiran, guys. Lokasi area mau masuk. Tadi kan sebelah, kalau dari sini kan kanan, nanti kan sebelah itu parkiran. Berarti di sini juga ada abdi dalam ya, Pak ya? Ada. Sekitar ada berapa, Pak, abdi dalam yang di sini? Ada 2, ada yang dari Solo itu ada 24, banyak yang Jogja 35. Jadi abdi dalamnya itu digabung dari Keraton Jogja sampai Keraton Solo di sini ya, Pak ya? Tapi tugasnya jadi satu, jadi tiap hari kan Jogja 3, Solo 3. Nanti kalau di buku, membaca di buku itu kan sudah tercantum semua, jadi mulai dari masjid, makam, juga termasuk sendang, itu nanti bisa dilihat ya dulu awal mulanya. Di samping komplek makam terdapat pemandian atau sendang yang dibangun sendiri oleh Ki Ageng Pemanahan dan Panembahan Senopati. Ada pula pemandian khusus laki-laki dan perempuan. Air pemandian laki-laki diperoleh dari sumber di dalam komplek makam, sedangkan air untuk pemandian perempuan diperoleh dari sumber pohon beringin di depan gerbang utama. Dan saat ini masih dapat kita jumpai sisa-sisa peninggalan sejarah Kerajaan Mataram Islam yang ada di Kota Gede, di antaranya Pasar Kota Gede, Kompleks Makam Pendiri Kerajaan, Masjid Kota Gede, Rumah Tradisional, Kedaton, dan reruntuhan benteng sisa pertahanan yang mengelilingi keraton. Guys, di dalam ini ada Watu Gilang. Watu Gilang itu berbentuk batu, dulunya digunakan untuk singgasana Panembahan Senopati untuk istirahat ya, guys. Pasar Gede dinamai juga sebagai Pasar Legi karena ada hari pasaran menurut kalender Jawa di mana terjadi aktivitas transaksi yang paling ramai, yaitu pada hari pasaran Legi.
Saat ini, Pasar Legi Kota Gede bukan hanya dijadikan sebagai tempat transaksi jual beli kebutuhan, tetapi bangunannya sudah ditetapkan sebagai cagar budaya yang bersama-sama harus kita jaga. Nah, itulah guys sedikit informasi tentang cagar budaya yang ada di Kota Gede. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa klik subscribe, like, dan komen supaya channel ini semakin berkembang, memberikan informasi wisata, kuliner, dan informasi viral lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.